Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa thumma qala aidan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman ghaiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahu azim. Keluarga besar Bapak Siswanto, orang tua dari Kiki Aidin Mulia, yang berbahagia yang kita hormati keluarga besar Bapak Suryadi, keluarga besar beliau, orang tua dari Esita Diantari, kedua mempelai Esita dan Kiki yang berbahagia yang kami hormati, Bapak Camat yang kami hormati, Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya yang kami hormati, Ketua BPD beserta anggota yang saya hormati, Bapak Imam Khatib Bilal Karim yang saya hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Fazkuruni azkurkum wazkuruli wala takfuru. Ingat kepadaku, aku ingat kepada kalian. Bersyukur kepadaku, jangan ingkar. Yang pertama, ngapu diundang untuk ngisi ceramah ini karena kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ingat kepada kita, sayang kemampuan kita terbatas. Di atas kepala kita ini ribuan malaikat turun naik mencatat siapa yang dengar ceramah, siapa yang baru balik begitu ceramah dimulai. Itu dicatat malaikat. Mohon maaf. Ya. Siapa yang ngantuk, siapa yang serius dicatat oleh ribuan malaikat. Namanya Ma'arij. Kalau naik ke atas itu Isra. Kalau Ma'arij itu turun naik malaikat. Luar biasa. Waskuruli wala takfurun. Bersyukurlah, jangan ingkar. Kita hadir ke sini ini tanda kita bersyukur. Boleh tak menggelar pesta ni? Ada sunnahnya. Ada sahabat Rasul nengok kukunya merah. Ngapa kau berina? Kata Rasul. Akulah betunak guys, kata. Lah kata Rasul. Awal, walau bisa potong, buat pesta, walaupun cuma seekor kambing. Jadi itu dasar boleh pesta. Ayat yang lain Allah katakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Surat, ada yang tahu? Surat apa tuh? Pokoknya surat dalam Quran.
Saya ad-duha. Atas nikmat yang Allah berikan kepada kamu, bersyukurlah, ajaklah orang makan-makan. Nah, kita pula ceramah dulu, nunggu yang maghrib tadi turun. Nah, kira-kira lapar lah kita makan. Akulah kenyang, Pak Ustaz. Jangan asal balik. Ngapa? Kasih jatahnya ke orang. Jatahku kau makannya 2 piring. Ini piring kiri, piring kanan. Macam selek. Alhamdulillah. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, pengajian umum dulu. Ngobati renyeng. Renyeng itu artinya renyeng. Maksudnya renyeng. Renyeng apa? Kata Muhammadiyah Lebaran tanggal 9. Kata pemerintah Lebaran tanggal 10. Orang wukuf di situ hari Jumat. Berarti betul Lebaran tanggal 9. Mak mana ini Pak Ustaz? Mak mana tu kelo. Mana yang benar Pak Ustaz? Benar galau. Berarti boleh Lebaran 2 kali Pak Ustaz? Pada aku kecil. Yang mana pilihannya Pak Ustaz? Ngapunya beda Pak Ustaz? Ngapunya beda? Matlak kita berbeda-beda. Matlak itu apa? Waktu terbit matahari. Kami pokoknya Pak Ustaz nak ngikut Mekah. Berangkatlah ke situ, lebaranlah di situ. Lah kami di sinilah. Lah ngapo kita pemerintah Indonesia ngikut Arab? Kamu lihatlah itu, kita di Indonesia ngikut orang Arab. Lah berangkat ke Arab situ. Jadi Muhammadiyah salah Pak Ustaz. Laida, macam mana benar galau Pak Ustaz? Muhammadiyah memutuskan hari Sabtu Lebaran itu berdasarkan hitungan hisab. Pemerintah memutuskan hari Minggu itu berdasarkan ruqyah. Orang yang rapat, yang memutuskan, yang mengkaji ngapo hari Minggu itu bukan tamat IAIN sebakul, alumni Mesir hafal 30 juz, hafal ribuan hadis. Tidak sembarang orang memutuskan, tidak sekedar dia nak Senin, Selasa, Minggu. Tidak, ada kajiannya. Betul. Nah, maka kalau kita ngikut yang hari Minggu, ikut versi pemerintah namanya, puasa kita hari Sabtu, padahal Muhammadiyah Lebaran hari Sabtu, haram hukumnya puasa hari Sabtu bagi yang Lebaran hari Sabtu. Bagi yang Lebaran hari Minggu, tidak haram puasa hari Sabtu, namanya puasa Arafah. Yang Lebaran hari Jumat, silakan puasa Arafahnya hari Jumat. Kalau Lebarannya hari Sabtu, silakan. Ngapanya beda Pak Ustaz? Tidak beda, cuman lain hari. Lebarannya sambung, hari Sabtu itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuma dengar takbir hari Minggu, sambung Allahu Akbar. Apa yang beda? Beda. Cuma beda. Jadi tidak usah pusing yang masalah itu. Mau dengan kau raya banyak pun lah, tak usah. Itu betul. Jadi kalau kita nak ikut hari Minggu, ikut versi pemerintah. Pak Ustaz, aku bukan sombong. Guru aku pintar juga. Masuk dah tim yang mengkaji tentang Lebaran. Tidak berarti kurang pintar.
Sebab kalau dia pintar pasti diajak pemerintah masuk ke tim ru'yahnya pemerintah. Kamu tidak masuk situ berarti belum pintarnya tu. Jadi kita ikut pemerintah supaya kita tidak pening. Tidak lemah rasanya Pak Ustaz. Yang tidak lemah kasih kucing. Jangan gitu untuk urusan yang seperti itu. Jadi ini untuk yang lebaran. Kapan puasanya Pak Ustaz? Yang sunnah puasanya itu mulai tanggal 1 Zulhijjah kemarin. Ya alam kelamunya Pak Ustaz. Yang sunat yang tegas paling tidak 2 hari. Amo puasanya lebarannya hari Minggu, mulai hari Kamis. Puasa Kamis, puasa sunat 2 akad. Hari Jumat puasa tarwiyah namanya. Lagian sepuiku dah Pak Ustaz ada apa-apa. Hari Sabtu puasa Arafah. Hari Minggu puasa dikit. Apa puasa dikit? Ini sunnah juga puasa juga. Habis subuh tu, nak sembahyang tu, sudah sembahyang subuh, jangan makan, jangan minum sampai balik dari Idul Adha atau balik sholat. Balik dari Idul Adha itu baru makan. Ini puasa sunat juga tuh. Bedanya Idul Adha Idul Fitri itu. Kalau Idul Fitri sunnahnya sudah subuh makan minumlah baru ke masjid sholat. Kalau Idul Adha sudah subuh jangan makan jangan minum. Habis sholatlah baru makan minum. Supaya apa? Supaya makan dagingnya banyak. Itu maksud. Ini itu yang. Lalu yang berikutnya untuk Esita dan Kiki. Urusan nikah ini gampang niat. Kalau 2 saksi kiri kanan ngecek sah, selesai urusannya. Sah, sah dah. Ya no, ini sah ya. Yang ijab kabul ini tadi sah dah. Siapa mengawal ganti saksi. Ngesek lah. Orang lah bubui aku terima nikah sianu binti sianu mas kawin seperangkat alat sholat tunai sah, tidak selesai kelar itu. Makanya saksinya itu yang sehat, telingunya sehat itu. Ada tren orang sekarang tuh, ini perlu disampaikan tuh. Jangan ngikuti jabatan anak kepala desa nikah. Saksinya bupati, saksi yang kedua kepala kemenang. Apa hubungannya dengan bupati? Tidak ada hubungan. Apa hubungan kepala kemenang? Tidak ada hubungan. Nih kalau anak tuh ribut, bahasa rujangnya suta. Itu bukan makbaknya turun duluan, saksi itu enggak ada. Bupati itu damaikan dari kita kelak. Jadi sanggup. Nah maka saksi ini sebaiknya adik atau kakak dari bapak pengantin tino, adik atau kakak dari bapak pengantin lanang. Itu mestinya saksi itu. Bukan karena tren jabatannya untuk jadi saksi. Nah kalau saksi ngomong sah, selesai urusannya. Tanggung jawab Esita dunia sampai akhirat. Apa mas kawinnya tuan ini? Berlian, berapa gram? 10 gram. Kau senang Ki? Kiki senang? Insya Allah. Ada mas kawin yang tidak kamu senangi? Kiki bukan kau. Oh itu Kiki Estia kau. Esita ada mas kawin yang kamu tidak senangi? Ada mas kawin lagi.
Kalau ditanya, aduh mas kawin yang tidak kamu senangi, aduh apa tak mas kawin lagi. Ya. Berlian 10 gram ini bukan rukun, tapi itu pemberian seorang laki-laki kepada calon istrinya dan menjadi hak Esita. Tidak boleh lanang tu ngambil mana cincin wanita. Ngapa? Aku tidak boleh. Tapi kalau dijual untuk membangun rumah bersama, boleh. Kalau bisa, jangan jadikan itu sebagai kenangan abadi. Kalau Esita habis giginya, Kikil habis giginya, lah tua cak ini. Ada yang manggil puyang, malah sampai puyang. Nah, kenapa cincin ini tidak puyang-puyang? Ya, cincin mas kawin. Itu kan luar biasa. Nikah niki gampang niat. Itu. Membangun rumah tangga tidak segung. Itu. Cuma ada yang harus dipahami. Yang pertama, tanggung jawab Esita Tuki sejak kamu ngece aku terima nikah dan saksi ngatakan sah pindah dari bapaknya jadi tanggung jawab kau. Kalau Esita tidak bisa masak, kau beli buku resep masakan. Kalau Esita tidak bisa kerja, kau ajari supaya dia kerja. Kalau Esita tidak bisa gosok, kau ajari dia gosok. Aku juga tidak pacak Pak Ustaz. Nah, sama-sama belajar. Ada orang yang gosok tuh plat bajunya 3 sih kau. Ngapa? Memang modelnya kayak itu. Model lapor ini tidak bisa gosok. Nah ini urusan beliau. Tidak saya ceramahkan itu, insyaallah bisa jalan. Itu gampang urusan dunia. Macam mana orang hidup model itu. Tahu tak macam mana orang hidup ini? Gampang nggak hidupnya? Tarik nafas hidup tu lah. Urusan itu. Lalu berikutnya, ini kelak bukan sebatas dunia, ini ikatannya sampai ke akhirat. Saya kalau pengajian ibu-ibu ni, tak, kalau ditanya, maaf Pak Ustaz, boleh tanya? Boleh. Apa Pak Ustaz? Lah, jangan ibu ketawa dulu, tanya dulu. Malu aku Pak Ustaz? Kawannya ngomong, Pak Ustaz, dia ni nak tanya. Kalau di surga kelak, nyong ikut siapa? Lah, maksudnya apa? Pak, lakinya 7. 6 tu mati galau. Allah kenemon. Jadi, kalau urusan yang model itu tuh, suami yang beriman. Jabalan galau Pak Ustaz, gak usah ikut. Gak ikut jabalan. Pacak lo Tuhan nyari suami di situ kan. Jadi kamu kita bukan pasangan dunia ini baik, pasangan dunia akhirat. Itu yang tak kita ceramahkan itu. Ini kalau urusan dunia ini gampang itu. Dulu kita kerja saroni, kini orang kerja pacak berkurung di rumah. Apa kerjanya? Jualan online. Itu baju kurung 15K ukuran XRM bisa lunak bisa maya itu apa sebenarnya itu saya kan orang rumah kan lunak mbak apa yang lunak itu tuh adminnya dan saya ngerti bapak dan sebagainya itu tuh sampai dia dengan baju itu kan iko yang dipesan iya. Oh boleh bisa.
Usaha kita kadang-kadang nengok sepi 1-2 bayar beli motor. Rupanya beli motor nih pakai borongan dia beli. Ngapa? Pesan lewat COD. Wah, lemah orang berjuang gini. Itu luar itu kalau urusan bisnis. Belum lagi yang usaha-usaha yang lainnya. Itu banyak untuk. Nah, yang menjadi masalah ini macam mana cara sampai pasangan akhirat. Pertama, setelah nikah itu ada istilah honeymoon membasuh utaran. Bahasa Rejang Lubu Durian honeymoon. Bahasa Indonesianya bulan madu. Bulan madu ini kita sebentar. Kalau lama namanya tahun madu. Kalau sebentar, maka kamu harus bermasyarakat apa kerja orang ikut. Yang kedua, berumah tangga ini bukan pasangan api-api, batu-batu, air-air, tapi batu, air, air, api. Apa batu-batu? Lah keras galau pecah gitu lah. Apa air-air? Luyek galau, tidak juga jadi gitu lah. Apa batu air sekeras apapun batu ditetesi air bebekas batu itu. Sebesar apa api disiram air mati dia. Kalau Esita lagi emosi, Kiki paham gitu. Caknya lagi naik. Taruh ini sabar-sabar baik kita tuh. Jangan dijawab-jawab itu. Kalau Kiki lagi naik spanding, Esita jangan pulau mancing-mancing, diam baik. Mau kamu jawab, oh perlu dijawab, baru dijawab. Ini kalau bini cerewet itu Ki, segala betina ni cerewet galau. Mengapa? Karena Tino tercipta dari Hawa. Kalau kita ngomong Hawa, mulutnya tidak baca terkatuk Hawa. Ya. Kita lanang ini keturunan Adam. Kalau ngomong Adam, mulutnya masih terkatuk Adam. Kalau ada lanang mulutnya Cak Tino, itu salah keturunan. Kalau bini kau cewek Ki, normal. Yang jangan sampai ini punya bini pacak nyari duit. Lebih baik punya bini cerewet daripada punya bini pintar cari duit. Menanggung kita suami kalau punya istri pintar cari duit. Diselipkan di kopiah tahu dia nyari, taruh dalam sepatu pacak dia nyari. Itu istri pintar cari duit. Kalau istri pintar usaha bagus. Luar biasa. Lah kita manakan dengan orang rumah, Bu. Ayah di kadang-kadang lupa naruh duit. Kalau di kantong kanan, ambil, tidak usah pamit-pamit lagi, tidak apa-apa. Kalau di kantong kiri jangan diambil punya. Ngapuk duit lanang, duit pergaulan, duit panas kata kita aja. Yalah, iya kata. Pas dia nyuci baju, nanya, ya, oh kata kita. Ada duit di kantong kiri. Kita kalau ngecek, kalau ayah sampaikan ke ibu, kalau duit di kantong kanan ambillah. Kalau duit di kantong kiri itu duit lanang, duit pergaulan, duit rokok, duit bensin jangan diganggu. Ya, ya. Tunggu 5 menit lagi, manggil lagi ya tuh. Ya, oh kita apa lagi? Laku pindahkan ke kantong kanan duit ini. Ah ya Allah.
kita tidak kemenang gitu. Apa kata suaminya? Ambil lah. Jadi kalau perempuan cerewet itu normal itu. Nggak punya cerewet, gue anduk ini bukan di sini tempatnya jemur situ. Nah, kadang-kadang lanang ini sudah mandi, anduk di kasur tuh lah. Itu tuh. Wajarnya cerewet itu tuh. Kadang-kadang ya amun cair ini pacak muka di sari kita beli sabun. Lengap, jangan direndam dalam ini sabun ini itu tuh. Ya, cerewetnya dan sebagainya. Tidak cerewet itu. Kalau sabun itu terendam, lu dia. Itu, betul itu. Ini contoh-contoh misalnya tuh. Ya, kalau hari hujan angkat pulau pakaian. Dari mana kalau hujan? Itu loh masalahnya. Oh, aku kira pakaian Pak Kades. Lah Pak Kades ujung situ, mana sini dan sebagainya. Nah itu, ini cerewet itu cerewetnya benar. Itu. Nah, cuma saking kecerewetnya kadang-kadang lucu bagi kita. Itu. Ngapa lucu? Betanyo tuh tidak pacak sekali. Kita baru balik dari jalan dan sebagainya. Aku sinangnya, sudah makan ya? Belum kata kita. Belum nih ya? Lah belum kata kita. Lewat lagi, karena sudah. Cacam kata gitu kan. Apa tidak sayur yang kita tuh. Kelaknya lewat lagi, macam mana makan tadi sudah apa belum? Sudah kata kita kan. Nah kan kata tadi belum. Padahal kita belum makan tadi pada lainnya gitu. Pulang. Masuk kita memicu bini dewi. Memang cah itu ngapo. Aduh hasil penelitian dari Dr. Aisyah Dahlan. Betino ini otaknya lebih tebal daripada otak lanang. Itu Pak, harus kita akui, itu hasil penelitian. Makanya Tino pacak ngerjakan pekerjaan tuh 4 sekaligus. Ikan digoreng, baju dicuci, bungo disiram, kaki ngepel. Nih. Lanang tidak bisa. Itu lanang. Yang kedua, Betino itu karena otaknya tebal, makanya banyak ngece. Lanang banyak ngece itu paling banyak sehari semalam itu 7.000 kata. Lanang pengece, Tino pendiam 24.000 kata. Bayangkan. Saya Pak Ustadz peningnya di rumah. Ngapa? Sejak suami saya pensiun alang ke pulau cerewetnya. Bukan cerewet. Selama ini yang 7.000 kata itu keluar di kantor. Nah kini nyala pensiun, paksa dikeluarkan di depan ibu. Jadi kalau ada suami pensiun nyokit saja cat cerewet pengomel itu bukan, dia nak keluarkan yang 7.000 kata tadi. Selama ini di kantor, dia tak ngantor lagi, dia paksa ibu. Tidak apa-apa daripada ada begitu pensiun langsung pikun dia. Aduh, linglung dan sebagainya, bininya ya. Ngapo ayah sejak pensiun ini mulai pikun? Ngapo kata suaminya? Biasanya ayah kalau nak keluar tuh cium kening mama, cium pipi mama. Lah 2 minggu ini mama berarti tidak pernah. Terkejut lagi, siapa yang saya cium selama ini? Nah, rupanya pembantu. Sudah, ini pikun. Bahaya. Aku kan belum pikun. Allahu Akbar. Nah maka dalam rumah tangga niki seninya ribut wajar. Cuman tolong ya, keluarga dari Kiki jangan tahu, keluarga yang dari sini jangan tahu. Saya pernah ini pengalaman pribadi lagi ribut, mertua dari mana sampai gaya lanang kan, aku ngomong stop dulu kalau kok ngomong dari orang rumah. Nah itu bak dari selatan baru sampai dalam jadi kan ribut. Datangnya keluar kan, ngapa bak datangnya main aja dari indung cucu nggak salam cium tangan kan itu mana mak. Mak aku sudah
Ya Pak, nginap gak? Nginap. Besok hari dia balik. Orang rumah masuk, Bu, bikinkan kopi. Ya katanya, ini kan udah damai ini. Saya resah. Bawa kopi 2 gelas. Pisahkan yang Pak. Minum Pak. Ya. Aku minum yang aku telangir pahitnya. Cacau. Aku habis gulungnya. Aku tanya deh, manis yang Pak? Ya manis jadi ya. Lama tuh yang dia gini manisnya ngaku di pahit. Rupanya masih. Cuman jangan ditampakkan kepada orang tua, tampakkan kebahagiaan saja. Nah itu. Nah yang model ini sego kita. Enaknya itu kita tuh curhat. Itulah makanya sekarang dibuat orang Facebook, ada Instagram, ada Twitter, macam-macam. Ini kadang-kadang orang tidak tahu urusan kita jadi tahu. Itu. Ya Allah, hancur hati ini. Orang nanya komen, ada apa Besti? Gak apa-apa guys, itu deh. Yang jelas untung hati ini buatan Allah, kalau buatan Cina lebur ini. Orang tidak tahu aja tahu. Nah, pun itu kan bongkar aib keluarga, tampakkan aja yang indah-indah. Macam mana supaya rumah tangga ini aman, tentram, damai, dunia sampai akhirat? Nah, ini kajian untuk Kiki dan Esita, termasuk kita segalanya. Kita ini pelupo. Apa pelupo? Tugas kita ke dunia ini sebenarnya bukan jadi gubernur, bukan jadi anggota DPR, bukan jadi camat, jadi kepala desa, jadi pedagang. Tugas pokok kita Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Pekaro Kak Edward Samsi jadi anggota DPRD Provinsi Dapil Kepayang, itu tugas tambahan. Tugas pokoknya ibadah. Perkara Edward Samsi nyalon Bupati Kepayang 2024, itu tugas tambah kampanye ini. Amin kece. Perkara Kak Edward Samsi nyalon Bupati Kepayang 2024, alang tadi kitnya yang amin. Itu tambahan tugas pokok kita ibadah itu kita. Nah aku heran, nikah ni gampang nian berumah tangga ni, tapi negakkan ibadah alam kesego. Mulai dari akad nikah tu kiri, seluruh dosa Esita kau tanggung jawab. Kalau Esita tidak sholat, dosa kamu. Iya apa jolongnya Pak Ustaz, aku yang berdosa. Mestinya kau negur. Ngapa bayang kau Esita? Ngapa yang tidak sembahyang? Malah aku. Weh jangan. Tega kamu nengok aku di panggang neraka. Ya jangan pula sampai cah itulah, itu sembahyanglah. Nah itu. Tapi kalau tidak kamu tegur, dosa kamu. Nah yang aneh itu kalau Kiki sembahyang, kamu tidak sembahyang, kau tetap berdosa. Karena apa? Ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Aneh berumah tangga ni, lanangnya sholat, tinonya tidak, berdosa lanangnya itu. Kenapa? Dia tanggung jawab atas bininya. Paham ibu? Suaminya sholat, bininya tidak, berdosa suaminya itu. Kanonnya sholat, tidak ngajak bininya, tidak tegur bininya tidak sholat. Sekarang kita balik, bininya taat dari sholat, lakinya tidak sholat, tambah berdosa. Itu kita lanang. Ya Pak Ustaz, ngapa cah itu? Cah itu. Ada orang ngecek, ya cak buah si malakama kerja tu. Woi, buah si malakama tu lemah. Buah si malakama tu ditelan, ibu mati,
dimuntahkan, bapak mati. Gampang, jangan dikulung-kulung ke baik. Tidak telah tidak dimuntahkan. Selesai. Ini bukan buah si malakam. Itu tanggung jawab suami itu tuh. Bikin suruh muncar ini geger. Ngapa geger? Allahu Akbar. Kiki berkain ke situ. Siapa kata orang masih muda itu? Menantu Pak Suryadi. Insya Allahu Akbar. Kamu masih di masjid Izzat Bali, jamaah yang termuda. Ini orang puasa kita puasa. Ngapa? Tugas kita itu ibadah. Ngapa hidup kita tidak pernah sempurna? Karena kita salah memandang. Kalau sakit berobat ke dokter. Coba dicek merek di bungkus resep itu kalau di apotek. Apa mereknya? Semoga lekas sembuh. Tidak ada dokter receh minum ini bertaruh kita kalau tidak sembuh. Tidak berani dokter receh. Apa aja dokter? Ini 3 kali sehari Pak ya, ini 2 kali, ini sekali. Mudah-mudahan sehat, jangan lupa minum obatnya. Itu. Dokter duit kita diambilnya. Artinya tidak dijaminan dari dokter. Itu. Kalau kita wisuda asal bukan ikatan dinas, kayak SPN Curug tuh ikatan dinas namanya. Dia masuk SPN tuh sudah langsung, tinggal terima gaji baik lagi. Kalau tidak ikatan dinas, tidak ada perguruan tinggi yang berani menjamin kita jadi pegawai. Apa kerja? Cuma memindahkan kuncir pas wisuda. Tidak, kalau sarjana tidak sudah. Cuma tidak dikeceknya baik. Tapi dengan Allah, perbaiki sholatmu, kata Allah. Aku perbaiki kehidupanmu. Ngapa hidup kita terasa ada yang kurang? Karena sholat kita mungkin belum sempurna. Maka ibadah ini ada 2. Ibadah khusus. Ngapa khusus? Lah diatur caranya, waktunya, tempatnya, bacaannya. Apa itu? Sholat, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Syahadat tidak baca sembarang, sudah diatur. Nah, 5 ini khusus. Selain dari 5 itu ibadah am namanya. Ibu-ibu kesini besar pahalanya. Dengar ceramah 1 jam lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat. Dengar ceramah 1 jam lebih baik daripada besuk 1000 orang sakit. Dengar ceramah 1 jam lebih baik daripada ngantar 1000 jenazah. Tidak mungkin kita bisa melakukan itu. Nah ini datang ke sini, salaman kita, dosa dilepas, duduk dengar ceramah, berpahala, mandang wajah ustaz, berpahala. Itu. Walaupun wajahku ganteng. Nah, orang tidak ada yang mau ganteng aku dulu. Nah, tapi ibadah khususnya itu dibuat dulu. Ngapanya sego ibadah? Karena melenceng dari awal. Maaf, waktu akad nikah pada syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau itu sekedar di bibir tidak tertanam di hati, maka yang kedua, ketiga, keempat sego. Kita mulai dari keempat, haji. Ada haji termuda tahun ini yang berangkat, itu dari Sumatera Utara, 20 tahun umurnya. Sejak kelas 1 SD dia sisihkan belanjanya 5.000 per hari. Akhirnya berangkat haji. Itu kalau agama orang pandai. Apa ada jaminan haji kita sempurna? Belum tentu. Maka ada haji sunat namanya umroh. Ini umroh. Ngapa orang banyak umroh? Karena dia mengejar haji kecil.
Yang tidak bisa haji, ada kewajiban berikutnya zakat. Zakat fitrah, tiap tahun kita gelaskan beras 10 canting atau pakai duit boleh. Sempurna nak zakat ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada zakat sunnah, namanya sedekah, infak, wakaf. Puasa yang wajib tu puasa Ramadan. Kalau bernazar, nazarnya tembus. Misal, kalau anak aku lulus tes, ya Allah, aku puasa seminggu. Nih lulus anaknya tes CAT, puasa seminggu, wajib hukumnya itu. Tapi seminggu ini, kalau tidak disebut berturut-turut, yuk, boleh tidak berturut-turut. Senin puasa, Kamis puasa, lalu 2 hari. Senin puasa, Kamis puasa, 4 hari. Senin puasa, Kamis puasa, 6 hari. Senin puasa, 7 hari. Boleh. Kan tidak disebut berturut-turut, bayar nazarnya. Ada jaminan puasa kita beres kemarin? Belum tentu. Bisa jadi kita di puasa tidak makan, tidak minum baik. Tapi mulut tidak puasa. Itu. Berapa harga ini? Berapa harga? Oi, berapa harga ini? Berapa ini orang jual ya? Awak puasa, sabar. Dari tadi juga sabar. Nah, tidak sabar itu tuh. Mestinya siapa tahunya lagi sibuk dan sebagainya tuh. Anak merengek dan mana makan ambil di dapur ya? Mana makan ambil di dapur? Mana makan orang puasa ambil di dapur? Kata orang. Tidak puasa. Puasa mesti sabar. Kurang-kurang sempurna ada puasa sunat, Senin Kamis, puasa Arafah, puasa Syawal. Yang ketiga, yang keempat, sholat. Ada jaminan sholat kita sempurna? Tidak ada. Allahu Akbar, kata imam. Sudah Al-Fatihah nih. Woi, alang pulau kepanjang ayatnya Pak Imam. Kami ini ada perlu. Tidak sempurna. Pos imam baca pendek nih. Ngapa pendeknya sekarang? Kencang sekali. Baca panjang begitu. Jadi sholat kita itu seperti itu. Itulah makanya ada sholat sunnah. Tapi tidak ada syahadat sunnah. Ngapa tidak ada syahadat sunnah? Karena syahadat itu pengakuan bukan di lidah tapi di hati. Insya Allah ini orang terbaik malam ini. Makasih Pak. Tidak diminum, tidak enak, diminum enak. Kasih bayar ya. Kiki beda dan ngantar kayak si tatang kan? Asik itu. Ya maka sempurnakan syahadat. Bahaya orang sudah nikah dengan 2 kalimat syahadat lalu tidak jalan sholatnya itu, kata Imam Syafi'i, itu rusak dengan sendirinya ikatan rumah tangganya. Maka kalau suami ibu-ibu tidak sholat, biarlah dia. Pokoknya dosa. Suami kalau bini tidak sholat, tegur Pak. Jangan papa ini. Luar biasa tanggung jawab kita. Ini yang pertama. Kita ni kalau urusan sholat segonya, tapi kalau urusan organ tunggal, tahan tidak balik. Aku balik ke utara, ada ibu-ibu nyanyi, orang mana lah, orang dusun kita ni lah, kata orang. Awak alam tidak balik kan orang. Berikutnya kami panggil siapa penyanyi kecil kita, umur 8 tahun, naik ke panggung. Sudah apa baca anak dinyanyikan, bernyanyi anak tu. Sungguh tiada orang tua nuzul. Baca anak siapa? Lah ibu yang barusan turun tu. Oh, pantaslah. 2 lagu tadi untuk menghibur kita cukup.
kita selingi dengan biduan. Sangat gerdang-gerdung, biduan. Rok singkat, baju ketat, bibir minai. Sangat naik bapak-bapak nyawer, sangat katakan sangat. Wah, ini kalau siapa? Laki yang nyanyi tadi. Buren. Iya salah. Bini. Ya Allah. Itu keren dusun itu. Tahan tidak balik sampai sore. Yang penting menyanyi. Biarlah tidak makan dulu. Apa tidak boleh? Boleh. Urusan dunia ini luar biasa. Kata ulama, kata hadis, nanti di ujung dunia ini akan turun Dajjal namanya. Pernah dengar bu? Dajjal itu ciri-cirinya matanya satu, yang baik dia memburuk, yang buruk dia membaik, yang salah dia omong benar, yang benar dia omong salah. Itu Dajjal. Lah turun belum kira-kira Dajjal ini? Hah? Lah turun belum? Lah turun. Ibu lah pegang Dajjal satu dua seorang. Ini Dajjal lah ini. Matanya sebelah ikonan. Yang baik kecilnya buruk, yang buruk kecilnya baik. Itu. Apa yang baik kecilnya buruk? Macam-macam berita hoax itu. Tahu-tahu hoax. Yang buruk di kecilnya baik, yang baik di kecilnya buruk. Ngaku kata Rasul kalau ada selain berjamaah itu sapnya rapat dan lurus. Wekopet kata kawan. Berjarak akhirnya sembahyang berjamaah berjarak setengah meter. Tidak ada dalil itu. Kalau bertemu sesama Islam bersalaman. Salah kata Kopit. Yang betul setinjuan. Apa kabar? Nah itu. Dajjal lah, gak boleh itu tuh. Gara-gara orang Jambi minum daun sungkai sembuh sebengkulu. Minum daun sungkai kan. Padahal berugi dan enggak. Biasa. Nah ini luar biasa pengaruh HP ini. Tapi baca juga cari duit dari sini. Ada hal-hal yang baik. Nah maka jangan urusan dunia, urusan ibadah itu terganggu dengan masalah-masalah dunia. Fokuskan ibadah. Yang kedua, kita tugas kita ke muka bumi ini sebagai khalifah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai para malaikat, aku umumkan aku nak buat khalifah di muka bumi ini. Siapa itu? Kita manusia. Ngapa tidak serahkan malaikat? Malaikat itu tidak bernafsu. Pintar tapi tidak bernafsu. Orang tidak ada bernafsu, tidak berselera. Itu. Mati itu. Tidak berselera. Kita manusia ini luar biasa. Kepayang ini dulu kecamatan, mekar jadi kabupaten, berkembang luar biasa, lebih maju lagi dari harga makmur. Padahal lebih dulu harga makmur ngapa daerah pelintasan, harga makmur masuk ke lorong. Itu ini luar biasa percepatannya. Kalau tidak jadi kabupaten Mekar masih tetap kecamatan, dari bagian dari Rejang Lebong. Gitu. Lebong terbuka aksesnya, terbangun di situ. Luar biasa. Gitu. Utara, sekarang utara tuh lah pecah jadi 3 kabupaten itu, kini masih 3 kali Kabupaten Rejang Lebong luas utara tuh. 3 kali curug itu utara sekarang. Lah dipecahkan muka-muka dengan benteng, saking keluas daerah kita. Nah siapa yang mengelola ini? Kita manusia ini. Dulu kita tidak ada pakai pengajian, sekarang pakai pengajian. Dulu tidak ada lampu kelap-kelip model ini. Kini ada lampu kelap-kelip itu. Kalau aku nengok ke bawah kepala aku pening. Luar biasa.
Kalau ide manusia jadi elok, aku disorot juga elok kan. Kalau orang nengok di YouTube, orang nanya di mana ini di Jakarta. Jakarta apa? Kata tuh tidak laku kita di Jakarta nih. Ustaz dusun gitu nih. Nah, ini luar biasa. Kalau bentuk-bentuk model ini luar biasa. Dulu zaman Datuk kita mana ada pengajian model ini. Kalau kita ada pengajian kecilnya kita aliran sesat. Kini luar biasa kita nambah ilmu agama kita. Itu. Cuma yang namanya pemimpin itu bukan cuma dunia aja. Khalifah atas keluarga, pemimpin keluarga, pemimpin diri sendiri. Khalifah itu bukan cuma memimpin kantor, bukan memimpin perusahaan, tapi memimpin macam mana dulu. Nenek moyang kita sholat Jumat sampai kini orang tetap sholat Jumat. Kalau tidak kita melanjutkan habis. Kalau ada orang meninggal, ada acara yasinan tahlil minggu hari sampai kini itu terpelihara. Itu tugas sebagai khalifah. Itu khalifah. Nah, yang menjadi permasalahan, saya sering kecek di kota dan sebagainya, orang masih terbius urusan dunia. Dipasang di ruang tamu foto wisuda anak pertama, wisuda anak kedua, wisuda anak ketiga, wisuda anak keempat. Berarti 4 anaknya sarjana galuh. Apa bangga? Apa ada nilai lebihnya? Tidak ada. Karena apa? Kini anak PAUD lah wisuda pulau. Kita 4 tahun setengah nyari sarjana, nyiu baru hafal lagu cicak-cicak di dinding. Nah, lawi sudah puluh. Jadi artinya tidak ada kebanggaan masang foto wisuda. Ada foto pelantikan jadi ini, pelantikan jadi itu, pelantikan jadi itu. Boleh dipasang? Boleh. Tapi kadang-kadang kita malu pas bertandang ke rumah orang. Rumah kecil sederhana, ada fotonya laki bini pakai ihram, di belakangnya gambar Ka'bah. Kita tanya, lah haji kamu Cik? Belum. Saya itu foto, itu umroh. Kebila itu Cik? Lama pula lah 10 tahun. Ini bapaknya mama kau ngajak umroh lagi tahun depan. Kita belum terpikir kawan ada umroh 2 kali. Artinya itulah tugas kita selaku khalifah. Ada bunuh. Saya pernah terpikir model ini Bapak Ibu. Anak kita misalnya 4 ini pegawai negeri kan. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat pegawai negeri kan. Andai kata anak lanang yang tua ni atau anak tino yang tua tu ngomong ke 3 beradiknya, malam kelak ajak bini kau ke rumah, kau ajak adik kau ke rumah, kau ajak bini kau ke rumah. Aku nak ngobrol dengan kalian habis isya. Ngapo dah penting. Datang 3 beradik laki bini. Ada apa dah? Akulah berunding dengan ayu kamu, gaek itulah tua. Mak bak lah umur 60 galung. Aku minta duit dengan kamu 15 orang, kamu 3 beradik. Kau 15, kau 15. 15 apa? Dan 1.500, 15 juta. Yang aku 20 juta. Untuk apa dah? Kelak ayu kau ni, cikwo kau ni, ngantar ke mak ke bak. Suruh mak bak kita tu berangkat umroh. Woi, kalau model itu luar biasa. Datang menantunya berempat. Mak sehat, mak sehat. Sengaja kami berempat datang mak nak ngantar ini. Isinya ni duit 65 juta. Pagi aku kawani ngurus umroh. Siapa nak umroh nak? Kata nomor tu. Mak dengan bak. Jangan. Kamu punya anak, nak ngurus anak. Kamu punya anak, jangan. Tidak tak. Tidak mas. Mak bak nak umroh duit kami tinggal. Mak bak tidak umroh kami kecewa. Mak bak nolak duit ini. Kami luko mak. Oh, tidak ada pilihan kecuali berangkat umroh. Kalau ketemu anak model itu,
punya menantu model itu, oh surga dunia. Cuman sayang ini hayalan aku waktu ceramah baik. Nggak kenyataannya segup. Yang mudah tuh anak minjam duit. Datangnya ke kita, ya pacak makai dulu duit 10 juta. Yang ngomong dengan kita, pacak makai dulu. Kita ngomong, tanya dengan ibu. Kalau ada ibu kamu nyimpan, itu tanya dulu tapi ke ibunya kelak lain. Bu, kata ayah, ibu ada nyimpan duit 15, aku makai dulu 10 bu. Dari mana ayah kamu tahu dan sebagainya. Entah, aku lah pamit ke ayah katanya, ambil ke ibu. Kasih maknya ke anak kadang kan. Malam kelak kita ngomong, ya jadi abang minjam, lah ikat ngecek minjam, kecek kamu ngecek aku ada minjam megang duit 15, ini udah 10, kamu kasih, lah kasih, nih kata kawan. Sebulan lewat, 2 bulan lewat, setahun lewat kita tanya, ampun cerita bang, duit yang mana? Duit mana ya? Yang duit 10 juta yang kamu pinjam, yang minjam itu tuh. Lah jadi jangan, ya aku tuh mas, ya. Masuk kita anak beranak minjam, selesai urusannya. Nah itu yang lancar, luar biasa. Aku pernah terbayang ada gaya tua pergi ke masjid netes air matanya. Ngapa? Terpampang di papan pengumuman peserta umroh tuh ada nama dia. Dia ngomong dengan imam, siapa yang bayar kurban saya ini umrah? Kata Pak Imam, tidak boleh diceritakan. Tuh, pokoknya Datuk tahun ini kurban. Wah jangan Pak Imam, tidak baca utang piutang ini nih. Rupanya dari Lebo. Kata Pak Imam, itu kan lagi bayar Pak. Siapa yang bayar? Tidak mungkin wak tino kamu. Siwan kecil ini, tidak ada duit aja tuh. Kata Pak Imam, pokoknya wak tak usah renjing. Kurban wak sudah dibayar. Wah jangan yang Pak Imam, kaku mati kelak ngantuk aku. Penasaran aku tuh. Dia minta Pak Imam terangkan. Akhirnya Pak Imam, jangan ngecek saya yang ngasih tahu ya wak. Ya ini mana? Apa yang bayar kurban wak ini? Menantu wak yang nomor sekian. Apa yang dari tes air matanya? Sekedar 2.300.000 untuk kurban, untuk membayar kurban gaya, membayar kurban mertua. Apa susahnya? Ini bakti anak. Nah kalau kamu belum sumpah itu laki esita paling tidak kamu. Alangkah senangnya orang sini, kamu baru 5 tahun berumah tangga, kami melepas lagi. Aku dapat kabarnya baik dari Kak Edward, tidak apa-apa. Kak Edward kasih tahu, Pak Ustaz, Kiki Esita umroh dia. Wah, baru 5 tahun berumah tangga, lah umroh. Coba cek, ada orang balik umroh bangkrut. Ini kadang-kadang baru sampai di Kepayangnya lagi. Cemana umroh? Ke Bilola berangkat lagi. Baru balik. Oleh-oleh belum dibagi. Ke Bilola tak berangkat lagi. Itu luar biasanya ibadah. Macam mana kami ini Pak Ustaz nak berangkat tidak pacak. Umroh bagi kita tu bukan sekedar ke Mekah Madinah. Orang lanang sembahyang Jumat 40 kali berturut-turut, dia sampai ke masjid sebelum khatib naik mimbar, sama pahala dengan pahala haji. Ya Allah kelemahannya Pak Ustaz itu. Sebenarnya kami tino habis subuh tu tidak bangun dari tempat, dari sajadahnya, ngaji ke, zikir ke, dia tahlil seorang ke, sampai terbit matahari, namanya suruk. Jam berapa suruk sekarang? Jam 6:15. Tino sembahyang di rumah, habis subuh tidak bangun, baca Al-Quran 1 juz itu 1 jam. Muncul waktu suruk, dia sholat sunat Isra namanya. Usolli sunat Isra rakaat ini, 2 rakaat Al-Fatihah qul ya ayyuhal kafirun, Al-Fatihah qul huwallahu ahad. Pahala sholat sunat Isra ini sama dengan umroh dan haji.
sama dengan haji dan umroh, sempurna, 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 kata Rasul. Berarti Rasul merokok, Pak Ustaz, itu sempurna. Jadi tidak ada alasan kita. Nah kita ini ibadah ini tinggal sisa-sisa baik. Itu. Ada waktu ibadah, ibadah. Itu. Kebila ibadah, nunggu lah sakit. Kebila ibadah, nunggu lah tua. Yuk kalau sampai tua itu. Kalau lah sakit baru lah apa? Hai dah. Jangan yang tegak teman baik teman baik saya ulang sedang sehat arah masjid tidak tahu. Lah sesak nafas baru nak semayang. Allahu Akbar. Wah, ibu lagi sehat tidak galak, lagi normal, gigi masih ada, tangan masih kuat, otak masih cerdas, segonian, terus baru. Nauzubillah. Mereka Janu nanti agak cik, mai surau, sembiang maghrib ini. Sembiang dasai bayi, wat mungkin sakit. Dosul. Janu nanti agak cik, kasih bayi asal saya berdosul deh. Anio sehat cari lama surau. Allahu Akbar. Ini kondisi kita, ya Allah. Kita kredit mobil 3 juta, 4 juta sebulan, 5 tahun lunas. Kurban 200 sebulan, 10 bulan tidak sanggup, pelit. Kita muliakan anak sampai 100 juta, anak ikut tes 300 juta, cash dikasih. Umroh 27.000, 30 juta, 30 juga ada 25 juta, ada 27 juta, ada 30 juta. Naik hotel bintang 4, naik pesawat, tidak sanggup, kita pelit, bahaya kita pelan. Nah maka itu sisihkan rezeki kamu kita, pacak-pacaklah. Kalau urusan dunia ini tidak habis-habis. Zaman, jangankan yang tua-tua zaman Pak Imam, zaman saya masih ketemu TV hitam putih. Kalau anak nonton berjalan 3 kilo. Ame gambarnya lah miring-miring, baliklah akil habis. Sudah tuh muncul TV warna. Kini TV sebesar meja ini, sebesar ini, malas kita nonton. Kenapa? Di sini cukup gambar dan Wilona nonton. Luar biasa. Jadi luar biasa untuk urusan dunia, tapi untuk urusan akhirat tidak ada perubahannya. Seperti itulah. Terakhir, Bapak Ibu yang saya hormati, tugas kita, tugas Kiki, tugas Nesita adalah dakwah. Ceramah Pak Ustaz? Woi, dakwah ini bukan ceramah baik. Kamu nak ceramah galau habis lo ke aku. Dakwah ini ngajak aku. Aku di mana-mana aku ngomong. Kalau aku diundang, itu di Lumur aku diundang. Cuba bikin cak di Kepayang tu nah sembilan. Di Kepayang tu hari ini nih Kak, malam kelak pengajian. Kalau tidak nak undang ustaz luar, ustaz lokal. Ngapa di Lumur Durian di kota Bang? Tadi nih Kak, malam ini sampai subuh kelak, songgap. Kerjanya tu main songgap, hadiahnya sabun. Lain dapat sabun tu lah sampai subuh ke lagap ini kan tak lamu. Song itu juga musik lamu selesai. Itulah kau tidak ada hasilnya tu. Nah, alhamdulillah ada satu-satu mulai ikut dan sebagainya untuk yang demikian. Saya malas ceramah kalau siang-siang, apalagi pesta di Kota Bengkulu. Dibenci orang gitu.
Misalnya acara mulai jam 10, ngaji, sambutan tuan rumah, sambutan dari tamu. Berikutnya, kata penonton, ceramah singkat oleh Ustadz Junaidi. Aku nak naik itu orang nyumpah, pakai pengajian pula. Ini undangan banyak, meleset. Kalau mulutnya ngomong itu, apapun materi yang disampaikan tidak akan masuk, nolak pula. Maka tidak puas, yang puasnya pada murid. Besok kita resepsi, malam ini diisi dengan pengajian. Bukan untuk Kiki dengan Esita aja, tapi untuk kita sekalian. Ini dakwah namanya. Itu. Berpakaian rapi, nutup aurat, itu dakwah. Nyumbang ke masjid, membantu orang, itu dakwah. Tidak perlu kawan-kawan. Ada saya baca video di WhatsApp tu, diumumkan Bapak Sianu 100.000, Bapak Sianu 200.000, nganggu-nganggu, diam dia nganggu dari satu tadi. Bapak Sianu 200.000, diam. Bapak Sianu 15.000, nyinyir Bapak yang 15.000, orang tengok dia kata, malunya. Kata yang agak berbeda tu, inilah jadinya. Semestinya tidak usah diomongkan nama orangnya. Akhirnya kan Bapak yang nyumbang dan 2.000 kan malu dia. Jauhnya selisih. Betul kata kawannya. Hamba Allah 300.000. Nah, model itu yang benar. Tahu tak siapa? Tidak tahu. Itu aku. Ya sama bahaya. Jadi dakwah itu banyak bentuknya. Kalau yang sama model ini butuh bakat, butuh kebiasaan dan sebagainya. Itu. Nah maka dakwah ini segala sesuatu yang pantas untuk kita contoh itu dakwah. Mengajak kepada kebaikan. Saya sering mengingatkan di pesta-pesta mana-mana, kalau mak-bak kita dulu pemanat jangan galak buang nasi. Ngapo entah kita ngetam taida, mak dulu kalau buang nasi itu ada ucapnya kurus banget. Berderut sini gitu. Ngapo? Itu makanan pokok kita. Itu dakwah. Dan maka ajari anak-anak kita dengan baik. Nah, Kiki sudah mempersunting Esita. Esita sah jadi istri Kiki. Mulai dari sekarang rancanglah macam mana berumah tangga sampai ke surga. Urusan-urusan rezeki kamu nyari Allah kasih, tidak kamu nyari Allah kasih. Saya tutup dengan kisah nyata. Ada syekh besar, tapi kejadiannya bukan gitu. Syekh besar ini punya jadwal ceramah di Saudi Arabia. Dia terbang dari Iskandaria, daerah Arab, singgah di Kairo, Mesir. Di Kairo ini pesawat tuh turun jam 2, habis subuh lah nak berangkat. Karena singgah sebentar, Syekh besar ini tadi tidak ke hotel, dia ke masjid dekat bandara tuh, dan dia pernah ngisi ceramah di masjid itu. Begitu sampai, ditengoknya lampu masjid hidup galak. Tumben katanya. Biasanya gelap masjid kok hidup galak. Begitu dia masuk ke masjid, ada orang nangis di mihrab tempat ngimam tuh. Sedih dia nangis, lanang sambil sujud nangis itu. Nangisnya minta tolong kepada Allah. Jadi saya ini tadi netes juga air matanya. Dengar bunyi orang masuk, dia bangun, dia tutup salamnya. Asyik itu, ada apa nak? Maaf Syekh katanya. Aku nikah kemana lagi? Ngaku? Bini aku sekarang di rumah sakit. Harus operasi hari ini. Dia butuh dana 15 jenis. Duit situ 15 jenis supaya gampang ceramahnya dipahami. Kira-kira 14,5 juta. Kira-kira.
Saya butuh 14,5 jenis, 14,5 juta kira-kira. Kata saya itu, ya Allah, maafkan saya. Saya juga tidak punya duit segitu. Kau ulang lagi lah solat minta kepada Allah. Nangis lah, tak apa-apa. Insya Allah Allah dengar. Dia manggil dengan penjaga masjid, bangunkan aku jam 4 lah ya, subuh. Jam subuh 5, jam 5 subuh, jam 4 tu dia dah tahajud. Begitu dia tidur, lanang tu melanjutkan lagi solat, nangis lagi. Sedih, imam besar dari tidur, jam 4 dia bangun, dia masih nangis sujud. Lanang tu tadi. Begitu azan subuh, ada yang tahu dengan syekh ini. Loh, ini syekh besar, soal syekh imam. Kata syekh, maaf, saya ni nak cepat, baca ayat pendek baik syekh. Akhirnya yang imam dengar suara yang imam, orang kaya yang dekat bandara tu biasa sembahyang ke masjid luar. Dengar ini, ngaku suaranya mirip syekh yang sering ku tonton di YouTube itu. Pasti syekh itu suaranya miripnya. Tidak jadinya sembahyang itu. Masuk ke masjid itu, ditengoknya sambil sembahyang subuh. Lah syekh itu dia, alhamdulillah bisa ketemu langsung, kata orang kaya itu. Nah begitu selesai, orang kaya ini langsung datang itu, salam, cium tangan, Tuhan Syekh, berapapun video yang Tuhan keluarkan aku selalu tonton, aku senang, sekaligus aku nak curhat. Apa kata Tuhan Syekh? Aku nilai seminggu ini beribut dengan orang rumah. Kata Syekh, apa? Aku tuh ada zakat harta harus dikeluarkan. Cuman aku nak mengeluarkan zakat ini kepada orang yang tepat. Kalau baca tidak usah ke situ dikit, ke situ dikit, situ dikit. Karena aku tuh orang seorang yang terimanya supaya kelak aku di akhirat digampangkan urusan. Itu baik. Seberapa besar zakat kamu tuh? Kata saya itu. Totalnya 14,5 jenis, 14,5 juta. Nangis saya ini. Kenapa Tuhan saya nangis? Mohon maaf kata. Dia cari-cari mana yang lanang sujud ni tadi. Panggil sini. Kenapa? Kamu butuh berapa tadi? 14,5 juta. Nah, kau zakat ke sini. Kenapa Tuhan saya? Kau bercerita lah berdua. Nangis pula orang kaya ni tadi. Sujud. Ya Allah, seminggu ku tahan zakat ni orang rumah ngomel. Ya kasihlah, itu bukan hak kita. Zakat tu punya orang. Kalau kita mati ke belum dikasih zakat berdosa kita. Ya, itu kata bini aku. Tapi aku tetap bertahan. Nak ngasih dengan orang. Dipertemukan oleh Allah. Lanang ini tadi bininya sakit butuh 14,5 juta. Yang orang kaya itu nak mengeluarkan zakat kepada satu orang, jumlahnya 14,5 juta. Mudah Allah urus urusan kita ni. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita bertawakal, bertakwa, berserah diri kepada Allah, ikuti perintah Allah, apa masalah kita Allah kasih jalan keluarnya. Allah kasih kita rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itu janji Allah, itu janji Allah. Nah maka itu kita kalau belum pas dengan apa yang kita terima saat ini, itu bukan salah Allah, karena Allah sudah mengatur seluruhnya. Coba kita perbaiki ibadah kita, insya Allah itu akan menjadi lebih barokah. Saya pikir demikian. 1 jam 1/4 dari penyampaian ini, mohon maaf, kita sudahi dengan berdoa.